Shalom. Iya, kita tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, karena ini ibadah mujizat, mari kita mulai berpikir bahwa mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Ya, beberapa orang ketemu saya tanya mesti ya, Pak Sam ini Betani yang mana? Betaninya siapa? Gitu ya. Jadi saudara tahu kita Betani apa namanya? Iya, ini tak tulis ya. Apa? Yes. Oh iya. Iya, apa singkatannya? Yesus tolong saya. Ya, kalau Omalani mungkin Yes Tolan. Itu ya, Yesus tolong Omalani ya, itu ya. Jadi gereja kita namanya Betani apa Saudara? Yestoya. Nanti bulan 10 gereja kita persis 10 tahun. Ya, jadi ini masih OTW ke 10 tahun. Semua yang diajarkan Yesus, yang dilakukan Yesus, itulah yang saya kerjakan. 1, Yesus mengajar. 2, terakhir, Yesus berkhotbah. Jadi Yesus ke rumah ibadat, kemana-mana ngajar khotbah. Akhirnya saya simpulkan ada 3 selama hampir 10 tahun ini yang kita lakukan. Yang pertama, bicara soal apa? Iman. Jadi saya berdoa supaya nanti iman saudara semua naik dan menjadi kuat. Karena iman ini menembus semua batas kehidupan. Sing dak isa jadi bisa. Dak mungkin jadi mungkin. Ya, karena apa? Setelah iman kita bicara apa? Mujizat. Iya. Baru terakhir apa? Roh Kudus. Kalau 1, 2 ini saya berkhotbah. Tapi yang ketiga ini pengajaran. Ya, sinode kita Betani, aliran yang mengandalkan Roh Kudus. Jadi nanti saya berdoa semua pelayan termasuk jemaat bisa dipenuhi Roh Kudus. Ya, ada jemaat kita yang sering saya datangi ya. Saknoya karena jualan kacang godok. Saya tanya, Bu, Ibu ini nek jualan dapat berapa? Senin sampai Jumat Pak Samuel 20.000, 30.000. Oh iya, terus nek Sabtu bek Minggu bisa 100.000. Saya pulang gini, oh piro batine, untungnya berapa ya? Saudara, Tuhan baik. Terus saya bilang, ya wes nanti rumahnya saya renovasi. Ya, baru saya renovasi separuh, pemerintah dengar, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah. Saya bilang, Bu ini masih ada halaman, tak kirimi ayam 14. Nanti yang 13 itu betina, yang 1 jantan. Saya bilang, Bu nanti pergi ke pasar, jam 9, jam 10 pagi itu Ibu tidak usah beli pakan. Tidak usah ngasih makannya itu beli. Itu loh banyak kotoran makanan ayam. Tuhan baik saudara, hari ini 250 ayam. Nah ini benar ya, sekarang hidupnya sudah cukup. Ibu ini yang dulu janji sampai hari ini, tiap hari ngasih pembangunan 1.000 rupiah. Tiap minggu dibawa 7.000 ya. Saya pernah bilang, wis gak usah Bu, buat ibu saja. Katanya ibu ini, oh Pak Samuel gak mau karena saya miskin. Oh ya ndak Bu, saya bilang, wis pendeta keliru tok nek ngomong ya. Nah saudara sekarang bisa bertelur ayamnya 20 sampai 30. Saya ajari lagi nanti anak-anaknya bisa besar, yang besar bisa dijual dan lain sebagainya ya. Nah saudara-saudara saya percaya waktu iman kita dibangkitkan. Saudara punya iman itu menembus semua batas. Nah hari ini saudara-saudara saya ingin gereja kita ada iman, ada mujizat, ada Roh Kudus. Ya program gereja kita, nah ini yang pertama ada apa? FA, apa singkatannya? Iya. Saya berharap semua jemaat nanti punya, ya ini namanya komsel atau rumah keluarga yang paling kecil. Gereja itu pohon, kalau pohon mau kuat, gereja mau kuat, akarnya harus banyak dan kuat. Nah akar-akar inilah family altar. Ya jadi saya berharap nanti pindah ke lokasi yang baru, family altar kita sudah hampir tembus 300. Ya sekarang saya masih tanya Pak Afat, ada berapa Pak Afat? Berapa? 150-an, ya
Ya, nanti kalau 300 saya punya 300 pemimpin. Kalau satu keluarga sudah ada 5 atau 6 orang enggak apa-apa. Papanya bisa jadi gembala FA. Saudara mau gabung 2 keluarga boleh. Yang penting setiap minggu saudara ada diskusi di FA ini, materi dari gereja ini. Ya, berikutnya ada apa? Pembangunan. Ya, kita sudah di lantai 8, saudara ya, nanti tanggal 11 tukang-tukang datang. Nah itu yang tadi saudara lihat nanti ya, yang bolong itu tinggal ditutup gini, terus mungkin dicor sedikit. Tapi semua tiang-tiangnya lantai 9 sudah dimulai. Ya itu sudah selesai. Nah kita sudah mulai untuk lantai 9. Ya saudara berdoa karena dengan lantai 9, 10, atap. Ya itu yang kita harapkan, pokok yang penting nutup dulu ya. Nah ini kita buat gerakan apa, pembelian apa saudara? Besi, 1 kilo berapa? Ya kadang saya mikir ya, aduh masa dari 11.000 ya kita bisa bangun sampai lantai 8 ya. Tuhan itu ajaib saudara ya. Nah ini di sini ada Pak Roy Agustinus, ini panitia bagian ngurus gambar-gambar. Ya kadang saya juga ya, aduh ini uangnya mepet-mepet, tapi Tuhan adakan terus ya. 2 minggu lalu saya ditelepon seseorang, Pak Sam bisa ke Surabaya? Bisa, ya wes ke rumah ya. Iya saya datang, dikasih giro ya. Terus saya lihat, kok akene nol ya. Oh ternyata puji Tuhan ya, gereja kita pembangunan disumbang 500 juta saudara ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Wah saya pikir wah ini sudah orang bayar-bayar THR, tapi Tuhan adakan pertolongan ya. Jadi saudara itu yang kita lakukan. Nah hari ini saya ingin, karena ini ibadah mujizat. Mari kita lihat, jadi di Alkitab dari dulu penyakit ini enggak ada. Ada terus. Kita baca dulu ya Matius 12 ayat 13. Ya, kita baca Matius 12 ayat 13. Ya, Matius 12 ayat 13. Saudara yang baca aja ya. Ayo, 2, 3. Lalu kepada orang itu dan ia maka apa? Dan menjadi sakit apa ini? Ya, mari kita lihat sakit apa ayat 9 sama ayat terakhir 10 yang A saja ya. Ayo kita lihat ayat 9. Nah ini, katanya ayat 9, setelah pergi dari sana, Yesus masuk kemana? Iya. Sekarang ayat yang ke-10, bagian A saja. Di situ ada seorang yang apa? Iya. Sakit apa ini? Iya, stroke sudah ada dari dulu ya. Cuma ditulis mati tangan sebelah. Ya, dulu belum ada tulisan stroke ya. Ya, kecuali tetangga saya waktu diperiksa sama dokter, ya, oh ini kena penyakit stroke. Masa ada penyakit 1 truk? Ya, stroke dianggap 1 truk saudara ya. Nah, ada mati tangan sebelah. Ternyata Yesus bisa menyembuhkannya. Ya, banyak orang bilang oh kena stroke gak bisa sembuh. Bisa. Ya, mama saya 6 kali kena stroke. Yang 5 kali bersama saya. Yang terakhir 6 kali bersama adik saya di Jawa Tengah. Jadi saudara, waktu almarhum papa saya meninggal. Mungkin ya, mama saya tidak pernah kerja, kaget saudara. Harus ngopeni 4 anak ya. Terus mama saya bilang, mama mau kerja mebel aja ya. Langsung ke Pasuruan. Jadi kulaan di sana yang mentah, terus dibawa ke rumah, dipanarukan, manggil tukang dipletur ya. Nah saya yang bagian jual ke pasar. Ya tidak kayak orang jualan beras saudara ya, beras bisa tiap hari laku. Tapi kalau mebel enggak bisa. Nah saya masih ingat mama saya bawa mebel di truk gitu ya, ke Banyuwangi, rupanya tidak seperti yang diharapkan. Jam 2 pagi datang, terus mama saya nangis ya. Enggak laku barangnya. Nanti ya apa lu naik sekolah ini. Gak apa-apa mah. Wis lah mau sekolah enggak apa-apa ya. Terus katanya mama saya, kok pusing ya? Jatuh saudara ya. Sampai giginya lepas ya. Itu pertama kali saya ingat mama saya kena stroke ya. Terus mama saya bilang, bawaan mama ke dokter ke rumah sakit. Jangan lebih 6 jam ya. Nah saudara, kemudian di Malang, mama saya juga
Enak jalan pagi tiba-tiba jatuh. Ya sampai 5 kali yang bersama saya lupa yang kedua atau yang ketiga ya. Mama saya sempat ngorok. Gitu ya. Waduh, saya dipanggil ada dokter saraf di Undaan. Dia pengurus full gospel. Dia bilang ini cuma 1% loh. Mamamu cuma mujizat. Waktu itu adik saya belum nikah saudara. Saya lo nangis di telingai mama. Ayo lo mah, ojo mati lo mah. Mah, papa wis dah ada. Siapa sih ngawin no adikku ini? Ayo lo mah. Mah, ngomong-ngomong Tuhan Yesus gitu lo mah. Oh ya mama saya so nangis saudara. Saya tidak kuat, saya keluar dari ICU ya. Udah lama mungkin 2 jam. Samuel Sianto. Gitu ya. Kaget saya. Waduh tak pikir ono apa ini mama. Mama saya sudah duduk sudah. Sini Ming kata. Apa mah? Lu nek ngomong coba banter-banter di kupingnya mama. Mama sih gak budek katanya. Oh rupanya orang nek pingsan itu dengar saudara. Sejak itu saya tahu ya. Kalau orang gak sadar saya pasti bisiki ya. Karena dia dengar. Saudara sejak itu saya tahu. Mujizat itu masih ada. Ya saya masih percaya ayat ini. Saudara lihat perhatikan firman Tuhan. Yesus itu sumbernya kesembuhan kita. Dia sumbernya. Jadi saudara cari dia. Ya gereja kita sekarang mulai didengar orang. Ya di sini terjadi mujizat. Minggu lalu Pastor Yoel tanya jemaat. Kok datang ke gereja sini? Iya Pak, saya mau soge. Debet tadi ya. Loh dianggap gereja itu pesogean dia. Iya ada saudara ya. Yesus yang nolong. Nah saya ingat beberapa waktu yang lalu jam 3 gini ya. Ada bapak-bapak sama ibu di sana ya. Kayak orang bingung. Saya datangi, loh Pak, ibu dari mana? Dari Blembing. Kenapa? Ini istri saya kencing manis. Oh iya. Saya ditelepon dari Probolinggo. Suruh ke tempat ini MCP lantai 3. Katanya di tempat ini sakit apa aja bisa sembuh. Bapak ini anak Tuhan apa enggak? Enggak. Oh ya wis melok kebaktian dulu. Nanti tak terang no. Yesus yang bisa nyembuh ya. Saudara saya masih percaya. Yesus sumber kesembuhan kita. Saudara percaya? Iya. Baru yang terakhir kedua lihat ayat 13 tadi. Mari kita ulang lagi ayat 13. Katanya Yesus ulurkanlah apa? Tangan. Saudara harus punya kemauan. Yesus tak tergantikan. Dia sumbernya mujizat, sumbernya kesembuhan. Tapi kita punya kerinduan apa enggak? Kita mau sungguh-sungguh apa enggak? Saya jadi guru sekolah minggu, kalau dihitung sekarang ini tahun ke-46. Saya ngajar, maaf ya saudara ya, di usia 10 sampai 12. Saya lo ngelihat gini, dalam hati saya bukan Tuhan. Anak iki sukses iki. Wah anak iki angel iki. Oh ini hebat ini. Loh besar, hampir semuanya benar. Kenapa? Kelihatan saudara ya. Anak sing mulai cilik wis bojo, tapi sing ini ya jujur sungguh, oh macam-macam. Nah saudara-saudara, saya lihat juga jemaat. Saudara percaya saya, kalau saudara melayani Tuhan main-main, hasilnya main-main. Tapi nek saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh, hasilnya sungguh-sungguh. Tuhan juga ngetes, ayo ulurkan tanganmu. Begitu diulurkan, saudara lihat. Mari kita baca, katanya firman Tuhan. Ya ini, maka pulihlah tangannya itu menjadi apa? Seperti tangannya yang lain. Jadi pulih kembali. Saya masih percaya hari ini, ayo saudara punyalah kesungguhan. Ditekati. Saya mau ngalami. Ayo saudara. Anak saya Berlin itu ya mulai kecil senang masak di rumah. Cecenya senang bikin kue. Sama istri saya di Lesno ya. Mulai SD, SMP itu ada misawahan, itu sebelahnya ada tempat kursus roti, kue. Tiap pulang, aku lo digendongi be ibu-ibu, katanya Eva ya. Aku paling cilik, gak apa-apa. Tapi saudara tahu setiap pulang, dia selalu bikin kue terus ya. Berlin ini bikin masakan terus. Saya sing makan, makanya bengkak awake ya. Saudara berjalannya waktu,
Saudara setelah Belin kuliah chef di New Zealand, kemudian Eva kuliah patisserie roti di Sydney, semua di Lecoden Blue. Saudara sampai hari ini, tiap hari Belin tuh di rumah terus bikin masakan, eksperimen terus ya. Saya gitu, Bel, kamu loh wis akeh ilmu ndak bisa Pak. Harus terus ini, terus ditekuni saudara ya. Itu kulkas penuh terus tiap hari. Saya terus gini, iya ya, sukses ini mahal harganya. Harus ada kemauan. Yesus juga. Makanya kata-kata ulurkan tanganmu ini. Saudara harus ada kemauan dari saudara dan saya. Saya percaya Yesus Allah yang tetap. Dia kekal mujizatnya dulu, sekarang, selamanya. Kalau dulu dia bisa adakan mujizat, sekarang pun bisa dan selamanya bisa. Tapi kita sekarang, mau enggak? Ayo saudara. Butuh kesungguhan. Ya, gereja kita juga. Saya ya butuh kesungguhan juga untuk melayani saudara. Sekarang saya tidak banyak khotbah di luar ya. Masih enak khotbah di gerejanya sendiri ya. Padahal saya kalau ketemu teman-teman gembala, aku lupa, wedi aku nek khotbah di gerejaku. Lupa nek aku sing khotbah titik sing teko. Tapi nek tamu lho iso penuh. Dalam hati saya kewalian ya. Di gereja saya nek saya khotbah lumayan akeh. Nek tamu ya padha ae ya. Puji Tuhan, berarti jemaat setia. Tepuk tangan untuk saudara ya. Jadi saudara hari ini punya kesungguhan. Ayo mau dulu. Saya percaya hari ini Yesus akan menolong kita. Amsal terus menulis. Yang males tidak akan pernah bisa. Saya tiap Selasa ada fellowship dengan full timer. Boleh tanya full timer. Saya selalu bilang apa? Nek kamu main-main, Tuhan main-main. Kamu sungguh-sungguh, Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kamu tingkatno terus, kamu masih muda. Saya bulan depan ngambil lagi S3. Ya, saya masih pengen ada lagi satu saya mau ngambil lagi S3. Ini kepala 6, tapi saya pengen terus. Supaya apa? Ada tambahan, ada tambahan. Dulu masuk kantor saya, saudara pasti ada tulisan +1. Saya tempel. Jadi saya masuk kantor saya lihat, saya harus +1. Jadi umpama saya buka bengkel sepeda motor ya, di satu tempat, satu kota, saya akan keliling dulu. Bengkel mana paling laris? Oh ini, apa sih istimewa? Oh dikasih kursi tamu, oh dikasih minum, ada air mineral. Saya pasti +1. Tak bikin no kursi tamu, tak bikin no air mineral, tak kayak jajan. Nah itu +1-nya ya. Nanti dicontoh orang dikasih kue, tak kasih permen. Ya, dicontoh permen, tak kasih undian. Terakhir tak kayak sepeda motor ya. Ya. Pokoknya +1, +1. Ya gereja ini juga saya berharap. Saudara, Allah kita Allah yang senang. Kalau saudara dan saya hari ini ya, yaitu merespon apa yang Tuhan mau. Nah sekarang di ibadah mujizat. Kalau saudara butuh mujizat, ayo sungguh-sungguh. Kata Yesus, ulurkan tanganmu. Dia cepat ulurkan tangan. Saat itu terjadi pertolongan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya sore hari ini Yesus mau lakukan mujizat buat saudara dan saya. Iman menembus semua batas kehidupan. Yang menurut saudara tidak bisa, sore ini Yesus jadikan bisa.